Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Natasha Burginting dengan NIM 210803020 dari Prodi Matematika Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi kalkulus selama semester 2. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip dan pengujian integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan. Rumus-rumus dasar integral yang pertama, integral x pangkat n sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah c dengan n tidak sama dengan 1. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Yang ketiga, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Sifat-sifat integral. Yang pertama, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang kedua, integral kfx dx sama dengan k dikali integral fx dx. Yang ketiga, integral fx dx sama dengan 0 dengan batas c sampai c. Yang keempat, integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan integral fx dx dengan batas a sampai c tambah integral fx dx dengan batas c sampai b. Yang kelima, integral fx dx dengan batas b sampai a sama dengan min integral fx dx dengan batas a sampai b. A. Metode integral. 1. Teknik substitusi. A. Substitusi dalam integral tak tentu. Teorema, misal g fungsi yang terdiferensialkan dan f besar suatu anti turunan dari f kecil. Jika u sama dengan gx, maka integral f gx g aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan fu tambah c sama dengan f gx tambah c. B. Substitusi dalam integral tentu. Teorema, misal g mempunyai turunan kontinu pada a, b dan f kontinu pada daerah nilai g, maka integral f gx g aksen x dx dengan batas a sampai b sama dengan integral fu du dengan batas ga sampai gb. 2. Pengintegralan bentuk-bentuk trigonometri. A. Integral sin pangkat n x dx, integral cos pangkat n x dx. Jika n bilangan bulat positif ganjil, maka keluarkan faktor sin x atau cos x dan kemudian gunakan kesamaan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jika n bilangan bulat positif genap, maka gunakan rumus setengah sudut. Sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x per 2, cos kuadrat x sama dengan 1 tambah cos 2x per 2. B. Integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Jika m atau n bilangan bulat positif ganjil dan eksponen lain sembarang, maka keluarkan faktor sin x atau cos x yang berpangkat ganjil tersebut, kemudian gunakan kesamaan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jika m dan n bilangan bulat positif genap, maka gunakan rumus setengah sudut. C. Integral tangan pangkat n x dx, integral kotangan pangkat n x dx. Keluarkan faktor tangan kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x kurang 1 dalam kasus tangan atau faktor kotangan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x kurang 1 dalam kasus kotangan. D. Integral tangan pangkat m x sekant pangkat n x dx, integral kotangan pangkat m x kosekant pangkat n x dx. Jika n genap dan m sembarang, maka keluarkan faktor sekant kuadrat x atau kosekant kuadrat x. Jika m ganjil dan n sembarang, keluarkan faktor tangan x dikali sekant x. E. Integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Gunakan kesamaan sin mx cos nx sama dengan setengah sin dikali m tambah n dikali x tambah sin m dikurang nx. Sin mx sin nx sama dengan min setengah cos dikali m tambah nx kurang cos m dikurang nx. Cos mx cos nx sama dengan setengah cos dikali m tambah nx tambah cos m kurang nx.
3. Pengintegralan parsial. Pengintegralan parsial atau sebagian dapat dilakukan jika pengintegralan dengan teknik substitusi tidak memberikan hasil, dan dengan catatan bagian sisa pengintegralan lebih sederhana dari integral mula-mula. Dengan rumus yaitu integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. 4. Integral fungsi akar atau substitusi yang merasionalkan. A. Fungsi integral yang memuat bentuk penyelesaian dengan menggunakan substitusi U sama dengan akar dari AX tambah B pangkat N. B. Integral yang memuat bentuk akar A kuadrat kurang X kuadrat, A kuadrat tambah X, akar X kurang A kuadrat. Gunakan berturut-turut substitusi X sama dengan A sin T, X sama dengan A tangen T, dan X sama dengan A sekan T. 5. Integral fungsi rasional. Px dan Qx, fungsi-fungsi polinom dengan Qx tidak sama dengan 0. B. Integral sebagian. Bentuk integral fx gx dapat diselesaikan dengan metode integral sebagian atau integral by parts, yaitu integral fx g aksen x dx sama dengan fx gx f aksen x d sama dengan fx gx dikurang integral gx f aksen x dx, atau lebih sederhananya bisa kita buat yaitu integral udv sama dengan uv dikurang integral vdu. C. Integral trigonometri. Yang pertama, integral cos x dx sama dengan sin x tambah c, integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c, integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c, integral kosekant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c, integral secant x tangen x dx sama dengan secant x tambah c, integral kosekant x kotangen x dx sama dengan min kosekant x tambah c. Dan memiliki rumus lainnya yaitu integral cos AX tambah B dx sama dengan 1/A sin AX tambah B tambah C, integral sin AX tambah B dx sama dengan min 1/A cos AX tambah B tambah C. Integral secant kuadrat AX tambah B dx sama dengan 1/A tangen AX tambah B tambah C. Integral kosekant kuadrat AX tambah B dx sama dengan min 1/A kotangen AX tambah B tambah C. Integral secant AX tambah B tangen AX tambah B dx sama dengan 1/A secant AX tambah B tambah C. Integral kosekant AX tambah B kotangen AX tambah B dx sama dengan min 1/A kosekant AX tambah B tambah C. D. Integral substitusi trigonometri. Tabel berikut menunjukkan konversi untuk integral trigonometri. Kita bisa melihat ada 3 ekspresi di sini, yaitu akar A kuadrat kurang X kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat, dan akar X kuadrat kurang A kuadrat. Yang pertama kita substitusi X-nya menjadi alpha sin theta, yang kedua kita substitusi dengan X-nya sama dengan alpha tangen theta, dan yang ketiga kita substitusi X sama dengan alpha secant theta. Dan interval dari yang pertama yaitu theta berada di antara min pi/2 sampai pi/2. Dan yang kedua, theta berada di antara min pi/2 sampai pi/2. Dan yang ketiga, theta berada di antara 0 sampai pi dengan theta tidak sama dengan pi/2. Kita bisa lebih menyederhanakannya lagi yaitu akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar kuadrat dikurang A kuadrat sin kuadrat theta sama dengan A kuadrat cos kuadrat theta sama dengan alpha cos theta. Yang kedua, akar A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan akar A kuadrat dikurang A kuadrat tambah tangen kuadrat theta sama dengan akar A kuadrat secant kuadrat theta sama dengan alpha secant theta. Yang ketiga, akar X kuadrat kurang A kuadrat sama dengan akar A kuadrat secant kuadrat theta dikurang A kuadrat sama dengan akar A kuadrat tangen kuadrat theta sama dengan alpha tangen theta. E. Integral fungsi rasional. 1. Faktor real dan berlainan. Misalkan
G sama dengan X kurang A1, X kurang A2, X kurang A3 sampai X kurang AM dengan A1 di mana I sama dengan 1, 2, sampai M adalah bilangan-bilangan real positif dan berlainan. Kita bisa lihat rumusnya di sini yaitu Fx per Gx sama dengan A per X kurang A1 tambah B per X kurang A2 tambah C per X kurang A3 sampai M per X kurang AM. Dengan penyamaan koefisien atau identitas, maka A, B, C, sampai M dapat ditentukan harganya. Yang kedua, faktor real dan tak berlainan atau sama. Misalkan Gx sama dengan X kurang A1 kuadrat, X kurang A2 kuadrat, X kurang A3 pangkat 3, A1, A2, A3 berlainan. Fx per Gx sama dengan A per X kurang A1 tambah B, X kurang A1 kuadrat tambah C per X kurang A2 tambah D, X kurang A2 kuadrat tambah E, X kurang A3 tambah F, X kurang A3 kuadrat tambah G, X kurang A3 pangkat 3. Yang ketiga, faktor tidak real. Dan yang keempat, faktor tidak real dan tak berlainan atau sama. F. Integral numerik atau Simpson. Metode integrasi Simpson merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida, hanya saja daerah pembaginya bukan berupa trapesium, tetapi berupa dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya, atau dengan kata lain, metode ini adalah metode rata-rata dengan pembobot kuadrat. Kita bisa lihat Simpson rule formulanya yaitu integral fx dx dengan batas A sampai B isomorfik ke delta X per 3 F X0 tambah 4F X1 tambah 2F X2 sampai dengan 2F Xn kurang 2 tambah 4F Xn kurang 1 tambah F Xn, di mana delta X sama dengan B kurang A per N, X0 sama dengan A, dan Xn sama dengan B. X0 sampai Xn ini merupakan N subinterval terakhir. Errornya bisa kita lihat yaitu M, B dikurang A pangkat 5 per 180 N pangkat 4, di mana mutlak F4X lebih kecil sama dengan M. G. Integral tak tentu. Integral tak tentu atau antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau berupa variabel, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Rumus-rumus dasar integral tak tentu: yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral k fx dx sama dengan k. Integral fx dx, k adalah konstanta. Yang ketiga, integral fx plus minus gx dx sama dengan x tambah c. Yang keempat, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, n tidak sama dengan min 1. Dan yang kelima, integral a per x dx sama dengan 1 per a ln x tambah c. Deret berhingga. Suatu deret adalah jumlah suku-suku suatu barisan. Apabila barisan yang dijumlahkan mempunyai tak berhingga banyak suku, maka deretnya disebut deret tak hingga. Jika banyaknya suku berhingga, maka deretnya disebut deret berhingga. Hasil jumlahan suatu deret berhingga yang terdiri atas n suku biasanya dituliskan dengan simbol Sn. Sn sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 sampai An. Deret berhingga tersebut juga dapat dipandang sebagai jumlah parsial ke n dari deret tak hingga A1 tambah A2 tambah A3 sampai An tambah An tambah 1, karena merupakan jumlah suku pertamanya saja. A. Deret Taylor dan Maclaurin. Deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah pemetaan sebuah bilangan real atau kompleks A adalah deret pangkat. Kita bisa melihat rumusnya di sini, yaitu FA tambah F aksen A per 1 faktorial dikali X dikurang A ditambah F double aksen A per 2 faktorial dikali X kurang A kuadrat ditambah F
triple aksen A per 3 faktorial dikali X dikurang A pangkat 3, dan seterusnya, yang dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga F pangkat N A per N faktorial dikali X kurang A pangkat N. Dengan N faktorial melambangkan faktorial N, dan Fna melambangkan nilai dari turunan ke N dari F pada titik A. Turunan ke 0 dari F didefinisikan sebagai F itu sendiri, dan X kurang A pangkat 0 sama dengan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Dalam kasus khusus di mana A sama dengan 0, deret ini disebut juga sebagai deret Maclaurin. B. Aplikasi deret berhingga. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai-nilai suku sebuah deret, baik deret hitung atau deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan benar atau relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan deret aritmatika atau deret geometri. Analisis geometri dengan kalkulus. A. Conic section. Conic section atau irisan kerucut adalah lokus atau sekumpulan titik-titik dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Jika sebuah bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator, maka irisannya adalah parabola. Jika bidang pengiris sejajar dengan dua generator, maka irisannya akan memotong kedua kulit dan membentuk sebuah hiperbola. Sebuah elips terjadi jika bidang pengiris tidak sejajar dengan generator manapun. Lingkaran adalah kasus khusus dari elips yang terbentuk jika bidang pengiris memotong semua generator dan tegak lurus sumbu kerucut. B. Aplikasi analisis geometri dengan kalkulus. Dalam analisis geometri mulai dari bentuk elips, parabola hingga hiperbola, semisal ingin mencari luas dari suatu fungsi yang dibatasi oleh A dan B, maka kita dapat menyelesaikannya menggunakan kalkulus yaitu integral tertentu. Atau dengan kata lain, dalam menentukan luas daerah, kita dapat menggunakan integral. Derivatif partial. Derivatif partial atau derivatif dari suatu fungsi yang memiliki beberapa variabel bebas terhadap salah satu variabel bebasnya dengan memandang variabel bebas lainnya sebagai konstanta. Derivatif partial dari fx, y terhadap x dituliskan sebagai do f per do x atau fx x, y atau do f do x mutlak y. Sedangkan derivatif partial dari f x, y terhadap y dituliskan sebagai do f per do y atau fy atau fy x, y atau do f per do y dengan mutlak x. Nilai derivatif partial f x, y terhadap x pada titik x0, y0 dituliskan sebagai do f per do x x0, y0 atau fx x0, y0. Sedangkan nilai derivatif partial dari fx, y terhadap y pada titik x0, y0 dituliskan sebagai do f per do y x0, y0 atau f y x0, y0. A. Fungsi dengan dua atau tiga variabel. Satu fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel didefinisikan sebagai sebuah fungsi bernilai real dari dua variabel real, yakni fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y pada suatu himpunan D dari bidang dengan bilangan real tunggal f, x, y. Kita bisa melihat di gambar ini ada domain atau daerah asal, ada kodomain yang di luar yaitu daerah kawan, dan ada range atau daerah hasil. Dua, kurva ketinggian dan peta kontur. Proyeksi kurva ini pada bidang XY disebut kurva ketinggian, sedangkan kumpulan kurva-kurva yang demikian disebut peta kontur. 3. Fungsi tiga variabel atau lebih. Beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh tiga variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan tiga atau lebih variabel. Misalnya suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi X, Y, Z, sehingga menghasilkan
fungsi t, x, y, z. Kecepatan Auida yang dipengaruhi oleh lokasi x, y, z selain waktu t sehingga menghasilkan fungsi v, x, y, z, dan t. Nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa x1, x2, sampai x30 sehingga menghasilkan fungsi n x1, x2, sampai x30. B. Limit dan kekontinuan. 1. Tinjau fungsi. Fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, di mana x tidak sama dengan 1. Fx sama dengan 0 per 0, ini merupakan bentuk tak tentu. Fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, sama dengan x tambah 1, x kurang 1 per x kurang 1, sama dengan x tambah 1. Cara mencari limit fungsi: yang pertama substitusi, 2 faktorisasi, 3 kali kesekawan atau merasionalkan. 2 sifat limit fungsi. Misalkan L, G, C, K adalah bilangan real dan limit x menuju C fx sama dengan L dan limit x menuju C gx sama dengan G, maka 1. Limit x menuju C fx plus minus gx sama dengan limit x menuju C fx plus minus limit x menuju C gx sama dengan L plus minus G. 2. Limit x menuju C K dikali fx sama dengan K dikali limit x menuju C fx sama dengan K dikali L. 3. Limit x menuju C fx dikali gx sama dengan limit x menuju C fx dikali limit x menuju C gx sama dengan L dikali G. 4. Limit x menuju C fx per gx sama dengan limit x menuju C fx per limit x menuju C gx sama dengan L per G, dengan G tidak sama dengan 0. 5. Limit x menuju C fx pangkat n sama dengan limit x menuju C fx pangkat n bilangan bulat positif. 6. Limit x menuju C akar n dari fn sama dengan akar pangkat n dari limit x menuju C fx sama dengan akar pangkat n dari L. Jika n genap, maka L harus positif. 3. Limit sepihak. Limit kanan yaitu limit x menuju C positif fx sama dengan L. Limit kiri, limit x menuju C negatif fx sama dengan M. Limit x menuju C fx ada jika limit x menuju C plus fx sama dengan limit x menuju C minus fx. 4. Limit trigonometri. Misalnya untuk nilai C pada domain limit x menuju C sin x sama dengan sin C. Limit x menuju C cos x sama dengan cos C. 5. Limit tak hingga dan limit di tak hingga. Limit tak hingga memiliki rumus yaitu limit x menuju C fx sama dengan plus tak hingga atau min tak hingga. Limit di tak hingga yaitu limit x menuju tak hingga fx. 6. Kekontinuan. Fa ada, limit x menuju A, fx ada. Fx kontinu. Fa tidak ada, pada gambar ini kita bisa tentukan bahwa Fa-nya tidak ada, fx-nya tidak kontinu. Suatu fungsi dikatakan kontinu kiri di x sama dengan A jika limit x menuju A minus fx sama dengan fa. Suatu fungsi dikatakan kontinu kanan di x sama dengan A jika limit x menuju A plus fx sama dengan fa. C. Turunan parsial. Andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua variabel x dan y, jika y dijaga agar tetap konstan, katakanlah y sama dengan y0, maka fx y0 adalah fungsi satu variabel x. Turunannya di x sama dengan x0. Disebut turunan parsial f terhadap x di x0 y0 dan dinyatakan oleh fx x0 y0. Jadi, fx x0 y0 sama dengan limit delta x menuju 0, f x0 tambah delta x, y0 dikurang f x0, y0 per delta x. Jadi dengan cara serupa, turunan parsial f terhadap y di x0, y0 dinyatakan oleh fy x0, y0 dan diberikan oleh fy x0, y0 sama dengan limit delta y menuju 0, f x0, y0 tambah delta y dikurang f x0, y0 per delta y. Lambang
Do adalah lambang khas dalam matematika dan disebut tanda turunan parsial. Lambang-lambang do per do X dan do per do Y menyatakan operator linear sama seperti operator linear dx dan d per dx. Rumus umum turunan parsial. 1. Fx x, y sama dengan do z per do x sama dengan do f x, y per do x. Yang kedua, fx x0, y0 sama dengan do z per do x, x0, y0. Yang ketiga, fy x, y sama dengan do z per do y sama dengan do f dikali x, y per do y. 4. fy x0, y0 sama dengan do z per do y, x0, y0. D. Maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum fungsi sejatinya adalah aplikasi atau penerapan dari konsep turunan. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari fungsi tersebut paling besar pada sebuah selang atau interval tertutup. Sebaliknya, nilai suatu fungsi dikatakan minimum jika nilai suatu fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, maka f memiliki nilai maksimum dan nilai minimum pada a, b. 1. Teorema titik kritis. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval L yang berisi titik C. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka c harus merupakan titik kritis. Titik C tersebut haruslah salah satu dari satu titik ujung dari L atau 2 titik stasioner dari F atau 3 titik singular dari F. 2. Kemonotonan dan kecekungan. Misal F didefinisikan pada interval I. 1. F naik pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I berlaku X1 lebih kecil dari X2, F X1 lebih kecil dari F X2. 2. F turun pada I jika untuk setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam I berlaku X1 lebih kecil dari X2, F X1 lebih besar dari F X2. 3. F monoton murni pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Ingat bahwa konsep turunan dapat kita peroleh dari konsep garis lurus yang memotong grafik. Kemonotonan suatu fungsi erat kaitannya dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Sedangkan kecekungan suatu fungsi berkaitan dengan turunan kedua dari fungsi K di dua titik dan konsep garis singgung. E. Lagrange multiplier. Kasus optimasi yang memiliki syarat atau batasan yang merupakan masalah pemodelan matematika dalam optimasi fungsi yang mensyaratkan beberapa kondisi untuk diperoleh solusi optimal. Suatu kasus optimal dikatakan non-linear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu atau keduanya. Dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813, yakni inti dari metode ini yaitu mengubah persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan titik ekstrim bebas. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut yaitu fungsi Lagrangian. Bentuk umumnya yaitu L, X, lambda sama dengan Fx tambah sigma J sama dengan 1 sampai M, lambda J, Gj, X dengan L, X, lambda sama dengan fungsi Lagrangian, Fx sama dengan fungsi tujuan, Gjx sama dengan fungsi kendala, lambda J sama dengan pengali Lagrange. Fungsi tujuan merepresentasikan tujuan yang ingin dicapai dalam kasus optimasi. Fungsi kendala yaitu merepresentasikan kondisi atau faktor-faktor yang membatasi agar tercapainya kondisi optimum. Pengali Lagrange adalah ukuran sensitivitas dari L terhadap perubahan dari kendala. 1. Dengan kendala persamaan. Langkah-langkah metode Lagrange multiplier dengan kendala persamaan. Yang pertama, membuat fungsi tujuan fx. Yang kedua, membentuk fungsi-fungsi kendala gx, memaksimumkan atau meminimumkan f sama dengan fx, kendala gjx untuk j sama dengan 1, 2, 3 sampai m, dengan x sama dengan x1, x2, x3 sampai xn. 3. Membuat rumus fungsi Lagrange L sama dengan x,
lambda sama dengan fx tambah sigma j sama dengan 1 sampai m lambda i g jx untuk j sama dengan 1, 2, 3 sampai m. Syarat perlu bagi sebuah fungsi fx dengan kendala gx sama dengan 0 dengan j sama dengan 1, 2 sampai m agar mempunyai relatif titik. X adalah turunan parsial pertama dari fungsi Lagrange yang didefinisikan sebagai L sama dengan L x1 x2 sampai xn lambda 1 lambda 2 terhadap setiap argumennya mempunyai nilai 0. Menentukan syarat perlu untuk mencari titik ekstrim bisa kita buat dengan rumus berikut ini, yaitu do L per do xi sama dengan 0 dan do L per do lambda j sama dengan 0. Untuk i sama dengan 1, 2, 3 sampai n dan j sama dengan 1, 2, 3 sampai n. 2. Dengan kendala pertidaksamaan. Langkah-langkah metode Lagrange multiplier dengan kendala pertidaksamaan. Yang pertama yaitu Lx xy lambda dan sama dengan 0. Turunkan terhadap x pada L xy lambda. 2. Ly xy lambda sama dengan 0, turunkan terhadap y pada L xy lambda. 3. Lambda dikali g x, y sama dengan 0. 4. Lambda lebih kecil sama dengan 0 untuk minimasi dan lambda lebih besar sama dengan 0 untuk maksimasi. 5. G x y lebih kecil sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga yaitu lambda dikali g x y sama dengan 0, kita memiliki dua kondisi. Yang pertama, lambda sama dengan 0, dan yang kedua, lambda lebih besar dari 0 untuk mencapai maksimasi, dan lambda lebih kecil dari 0 untuk mencapai minimasi. Integral double dan triple. Misalkan S sama dengan x, y, di mana x berada di antara A sampai B, dan y berada di antara C sampai D, dan F, S, R kontinu dan terbatas. Bentuk partisi A, I, J dari S banyak M dikali N buah dengan masing-masing partisi memiliki panjang delta X sama dengan B dikurang A per M dan lebar DJ sama dengan D dikurang C per N. Sehingga delta A sama dengan delta X dikali delta Y. Dan di tiap A, I, J, pilih titik sampel X, I, J, Y, I, J. Maka diperoleh jumlah Riemann sigma I sama dengan 1 sampai M dan sigma J sama dengan 1 pangkat sampai N F X I J, Y I J dikali delta A. Jika limit M N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai N, F X I J, Y I J dikali delta A ada, maka F dikatakan terintegralkan pada S. Double integral dari F pada S yaitu kita bisa lihat di sini yaitu double integral dari F pada S fx, y dA sama dengan limit M N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma I sama dengan 1 sampai N. Fx ij, y ij dikali delta A. Sifat-sifat double integral. 1. Linear. Jika K elemen bilangan real, maka double integral dari Kf x y dA sama dengan K integral lipat 2s f x y dA. Integral lipat 2s f x y tambah g x y dA sama dengan integral lipat 2s f x y dA tambah integral lipat 2s g x y dA. 2. Aditif. Jika S sama dengan S1, U S2 dengan S1 0, N S2 0 sama dengan tidak 0, maka integral lipat 2 dari S f x y dA sama dengan integral lipat 2 f x y dan dA tambah integral lipat 2 f x y dA. 3. Monoton. Jika f x y lebih kecil sama dengan g x y untuk x y elemen bilangan S, maka integral S f x y dA
lebih kecil sama dengan integral Gx Y dA. 3. Menghitung double integral sebagai integral berulang. Jika f terintegralkan pada persegi S AB X kali CD, maka double integral dari f pada S dapat dihitung sebagai integral berulang. Double integral dari S f x y dA sama dengan integral dengan batas C sampai D, integral dengan batas A sampai B, f x y dx dy, atau integral S f x y dA sama dengan integral dengan batas A sampai B, integral C dengan batas C sampai D, f x y dy dx. 4. Triple integral atau integral lipat. Dengan delta VK sama dengan delta XK, delta YK, delta ZK adalah volume BK. Misalkan, norma partisi adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian. Maka kita didefinisikan integral lipat 3 dengan integral lipat 3B f x y z dv sama dengan limit dengan norma partisi sama menuju 0, sigma k sama dengan 1 sampai n, f x bar k, y bar k, z bar k, delta pk, asalkan bahwa limit ini ada. 5. Triple integral dalam koordinat bola. Koordinat bola p, theta, dan gamma dari titik P, ruang ditunjukkan pada gambar 1 di mana P sama dengan mutlak OP adalah jarak dari titik asal theta adalah sudut yang sama seperti pada koordinat silinder, dan ini adalah suatu sudut antara sumbu Z positif dan segmen garis OP. Hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat bola dapat dilihat dari gambar 2. B. Sentroid dan pusat massa. Sentroid atau pusat geometri dari bangun datar adalah posisi rata-rata aritmatika dari semua titik. Secara informal, ini adalah titik di mana potongan bentuk atau dengan massa yang terdistribusi merata dapat diseimbangkan dengan sempurna di ujung peniti. Definisi yang sama berlaku untuk objek apapun dan dalam ruang n dimensi. Kita bisa melihat di sini ada rumusnya. Ini untuk X bar dan ini untuk Y bar. Tujuan utama pusat massa adalah untuk menentukan titik P di mana sebuah pelat tipis dengan bentuk apapun seimbang secara horizontal seperti pada gambar. Titik ini disebut pusat massa atau pusat keabu-abuan. X bar sama dengan MY per M, Y bar sama dengan MX per M, dengan MY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, MI XI, dan MX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, MI YI. Perbedaan sentroid dan pusat massa. Pusat gravitasi adalah titik di mana berat total tubuh bertindak, sementara sentroid adalah pusat geometris objek. Pusat gravitasi atau pusat massa adalah titik di mana seluruh massa tubuh terkonsentrasi. Disinilah gaya gravitasi atau berat tubuh bekerja untuk setiap orientasi tubuh. Sentroid adalah pusat gravitasi untuk benda-benda dengan kepadatan seragam. C. Perubahan variabel dalam multiple integral. Transformasi koordinat ialah pemetaan sebuah sistem koordinat pada sebuah sistem koordinat yang lain. Tujuan adanya transformasi koordinat adalah untuk menemukan suatu daerah baru yang lebih sederhana dan untuk mempermudah perhitungan pada integral lipat yang murni, yang rumit menjadi lebih sederhana. 1. Sistem koordinat kartesius 2 dimensi. Sistem koordinat kartesius 2 dimensi merupakan sistem koordinat yang terdiri dari dua sumbu yang saling tegak lurus, satu dengan yang lain di mana keduanya terletak pada satu bidang, yaitu bidang XY. Perpotongan kedua sumbu tersebut dinamakan titik asal dan diberi tanda O. Kedudukan titik P pada bidang dengan pasangan bilangan yang ditulis dengan lambang XY, di mana X adalah jarak pada sumbu X diukur dari 0 atau titik pusat yang disebut abscis, dan Y adalah jarak pada sumbu Y diukur dari 0 yang disebut ordinat. 2. Sistem koordinat kutub. Sistem koordinat kutub dimulai dengan menetapkan suatu titik tetap, misalkan titik O yang disebut titik kutub,
atau titik asal dan sinar tetap OX yang disebut sumbu kutub atau sinar awal. Sumbu kutub dimulai dari titik kutub dan diperluas sampai tak hingga ke satu arah, yang biasanya dibuat mendatar dan mengarah ke kanan. Andaikan P titik sembarang pada bidang, maka titik P pada bidang dapat ditentukan jika jarak dari O ke P diketahui. Misalnya R adalah jarak dari O ke P, dan jika sudut antara sumbu kutub dan garis OP adalah θ, maka koordinat titik P adalah R, θ dan ditulis PR, θ. 3. Sistem koordinat Kartesius 3 dimensi. Sistem koordinat Kartesius 3 dimensi pada prinsipnya sama dengan sistem koordinat Kartesius 2 dimensi, yaitu dengan menambahkan satu sumbu koordinat, yaitu sumbu Z, yang ketiganya saling tegak lurus sehingga dalam koordinat tegak, sebuah titik P mempunyai koordinat P, X, Y, Z, di mana X adalah jarak pada sumbu X yang disebut absis, Y adalah jarak pada sumbu Y yang disebut ordinat, dan Z adalah jarak pada sumbu Z yang disebut aplikat. Titik O merupakan pusat dari ketiga sumbu koordinat X, Y, Z. 4. Sistem koordinat tabung atau silinder. Pada koordinat tabung digunakan koordinat kutub R dan θ sebagai pengganti X dan Y dalam sistem koordinat Kartesius dan koordinat Z yang sama dengan koordinat dalam sistem koordinat Kartesius. Jika X, Y, Z merupakan koordinat Kartesius suatu titik P dalam ruang berdimensi 3, maka koordinat tabung dari suatu titik P mempunyai koordinat P, R, θ, Z, dengan R, θ adalah koordinat kutub dari proyeksi P pada bidang X, Y, dan Z koordinat Kartesius proyeksi P pada sumbu Z. Definisi transformasi koordinat. Transformasi koordinat adalah pemetaan sebuah sistem koordinat pada sebuah sistem koordinat yang lain. Sistem persamaannya yaitu U sama dengan Fxy, P sama dengan Gxy. Secara umum mendefinisikan transformasi atau pemetaan dari bidang XY ke bidang UV, suatu fungsi T yang domain dan range adalah himpunan bagian dari R kali R, maka untuk setiap pasangan terurut XY dalam domain yang bersesuaian dengan suatu pasangan terurut tunggal UV dalam range adalah TXY sama dengan UV. Fungsi T tersebut dapat diperlihatkan secara geometri seperti ilustrasi di bawah ini, di mana titik U, P dalam bidang UV bersesuaian dengan titik XY dalam bidang XY, sehingga UV disebut sebagai image atau peta dari XY di bawah T. Definisi determinan Jacobi atau Jacobian. Jika X sama dengan FUP, Y sama dengan GUV, maka determinan Jacobian dari X dan Y terhadap U dan V dinotasikan dengan do XY per do UV adalah Jacobian UV sama dengan do XY per do UV sama dengan do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per dV sama dengan do X do Y per do X per do U, do Y per dV dikurang do X per do V do Y per du. Melalui transformasi koordinat dengan menggunakan pergantian variabel dan determinan Jacobi, maka didapatkan teorema berikut ini. Teorema 1, jika X sama dengan FUV, Y sama dengan GUV adalah transformasi koordinat, maka integral lipat 2 dari Fx Y dx dy sama dengan integral lipat 2 dari Fx Uy Y UV per Jacobian U, V mutlak du dv. Untuk lebih menyederhanakan perhitungan pada integral lipat 2, kita dapat mentransformasikan koordinat Kartesius dalam koordinat kutub. Transformasi koordinat pada integral lipat 2 dalam teorema 1 dapat diperluas untuk integral lipat 3 dan dinyatakan pada teorema berikut ini. Teorema 2. Misalkan bahwa daerah S pada bidang UVW ditransformasikan ke daerah R pada bidang XYZ dengan transformasi T11 dan ditentukan dengan X sama dengan FUVW, Y sama dengan GUVW, Z sama dengan HUVW, di mana F, G, dan H mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada S. Maka integral lipat 3 dari R, F, X, Y, Z, dV sama dengan integral lipat 3 S, F,
UVW, G UVW, H UPW. Do X YZ per Do UVW, DU DP DW.